Assalamualaikum. Hai semuanya. Nah, kali ini saya akan memasak sate daging sapi. Ini cocolannya saya tidak pakai bumbu kacang, tapi pakai sambal kecap dengan tomat dan bawang. Simak videonya sampai habis ya. Ini daging sapi yang saya pakai, ini saya bagi dua. Masing-masingnya ini beratnya kurang lebih 500 gram. Jadi 2 piring ini beratnya kurang lebih 1 kg daging sapi. Nanti yang sebelah kiri saya akan potong-potong dadu besar dan yang kanan akan diiris tipis. Ini dia penampakannya setelah saya potong-potong. Yang ini dipotong dadu, jadi potongannya dia tebal. Nah, yang ini saya potong iris menyamping, jadi dia lebih lebar tapi tipis. Kalau yang tipis ini saya akan marinasi dengan bumbu, sedangkan yang tebal, yang potongan dadu ini saya akan simpan menggunakan daun pepaya. Penggunaan daun pepaya dalam penyimpanan daging sapi, khususnya untuk sate, itu dipercaya dapat mengempukkan daging. Tapi baiknya daun pepayanya diremas-remas lebih dulu ya. Ini saya lupa karena katanya yang membuat dagingnya empuk tadi itu adalah getah yang terkandung di dalam daun pepaya. Selanjutnya tutup dagingnya semua sehingga tidak ada lagi yang kelihatan. Kemudian simpan atau diamkan selama 40 sampai 60 menit atau disesuaikan dengan banyaknya daging yang akan dipakai. Nah, karena pada saat saya simpan dagingnya ini saya kedatangan tamu, akhirnya dagingnya kelamaan disimpan sehingga warnanya agak sedikit berubah. Sebenarnya kalau untuk dimakan dengan cocolan, daging untuk sate itu tidak perlu diberi marinasi bumbu. Ini saya cukup dibalur saja dengan cincangan bawang putih dan mentega atau margarin. Caranya cukup campurkan margarin dan potongan bawang putihnya ke dalam daging, lalu dicampurkan sampai semuanya terbalur rata. Saya pakai menteganya agak banyak, itu karena nanti gunanya pada saat dipanggang, karena saya tidak menggunakan dengan panggangan menggunakan arang. Saya panggang di atas teflon atau panci langsung, sehingga menteganya tadi itu berfungsi supaya dagingnya tidak cepat gosong. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya tinggal kita tusuk dengan tusuk satenya. Banyaknya jumlah daging dalam satu tusuk itu terserah kamu ya. Ini saya buatnya hanya 3 potong dalam satu tusukan. Lakukan hal yang sama sampai dagingnya habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Kurang lebih dari 500 gram daging kalau kita potong tebal dadu itu menghasilkan 27 sampai 30 tusuk daging. Oke, ini dia bumbu-bumbu yang saya pakai untuk marinasi daging yang kita iris tipis.
Ya, untuk yang sausnya bisa di skip kalau tidak mau pedas. Nah, setelah semuanya di blender, langsung saja kita campurkan ke dagingnya. Aduk sampai rata, lalu kita diamkan beberapa saat. Sama seperti daging yang dipotong tebal tadi, setelah 10-15 menit, irisan daging ini sudah bisa kita tusuk-tusuk dengan tusuk satenya ya. Kalau pakai bumbu marinasi, ini tuh lebih praktis karena sebenarnya kamu tidak perlu lagi membuat bumbu cocol seperti sambal kecap ataupun sambal kacang yang biasa, karena bumbu marinasinya ini sudah memberikan rasa. Jadi setelah dipanggang bisa langsung dimakan loh. Ini dia hasilnya. Warnanya tentu lebih hitam karena bumbu marinasinya itu memakai kecap. Nah, ini sisanya nanti kita bisa pakai untuk dioles-oles pada saat dipanggang ya. Selanjutnya kita panaskan teflon. Setelah kita yakin bahwa teflonnya cukup panas, barulah kita masukkan daging satenya. Kalau kamu di rumah punya panggangan, sate itu memang lebih enak kalau dipanggang langsung di atas bara atau arang ya. Berhubung saya memang mau praktis, jadi ya saya hanya menggunakan panci atau teflon yang ada di rumah. Jangan lupa dibolak-balik supaya dagingnya tidak gosong. Nah, tingkat kematangan daging juga sebenarnya disesuaikan dengan selera ya. Nah, seperti ini misalnya. Jadi kalau saya tidak terlalu suka yang terlalu gosong karena nanti takutnya dagingnya terasa alot. Tapi kembali lagi ke selera kamu masing-masing. Kalau kamu mau dagingnya sedikit berasa, boleh diolesi dengan sisa bumbu marinasi daging yang tadi ya. Oke, kita tes apakah daging yang sudah matang ini cukup empuk. Bisa dilihat ya, ini sangat chewy, gampang dikunyah, empuk sampai ke dalam ya. Nah, kalau dianggap sudah matang, angkat dagingnya lalu siap dihidangkan. Lakukan hal yang sama dengan daging yang sudah dimarinasi tadi. Hanya saja bedanya, karena potongan daging yang ini lebih tipis, jadi dia lebih cepat matang ya. Next, kita siapkan untuk sambal kecapnya. Ini ada bawang merah, kita potong-potong dadu atau cincang kecil. Kemudian cabai rawit. Lalu cabai merah. Kemudian tomat. Lalu jeruk nipis. Nah, ini ada garam dan gula. Untuk bahan berikutnya ini opsional ya, pakai bawang goreng, tapi ini saya gorengnya kegosongan. Boleh juga di skip ya kalau nggak suka. Kemudian kecap manis. Campur semuanya menjadi satu.
Nah, untuk melunakkan bawangnya, itu pertama kita bisa siram atau seduh dengan air panas sebelum dicampurkan dengan kecap, dan yang terakhir kita masukkan bawang gorengnya. Aduk rata. Nah, di tahap ini kamu bisa tes dulu rasanya. Kalau dirasa ada yang kurang, boleh ditambahin ya. Ini dia hasilnya. Ini yang potong dadu. Dan ini yang diiris menyamping atau yang potongannya lebih tipis. Empuk ya. Gampang bukan cara buatnya? Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.